juga pedoman gizi seimbang dari Kesmenkes, yaitu isi piringku dan tumpeng gizi. Keduanya sama-sama menekankan pada keseimbangan antara asupan gizi dengan kebutuhan tubuh yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti usia, jenis kelamin, aktivitas fisik, dan kondisi kesehatan. Bagi kelompok masyarakat usia dewasa, terdapat 10 pesan umum pedoman gizi seimbang. Yang pertama, syukuri dan nikmati aneka ragam makanan dengan cara mengonsumsi 5 kelompok pangan setiap hari atau setiap kali makan. Yang kedua, banyak makan sayuran dan buah-buahan dengan cukup, dengan anjuran konsumsi 3-4 porsi sayur dan 2-3 porsi buah setiap harinya untuk memenuhi kebutuhan gizi kelompok dewasa. Yang ketiga, biasakan konsumsi lauk pauk berprotein tinggi. Dapat diperoleh dari lauk hewani maupun nabati dan dikonsumsi sesuai kebutuhan. Yang keempat, biasakan mengonsumsi aneka ragam makanan pokok. Makanan pokok tidak hanya nasi, tetapi juga jagung, ubi, singkong, kentang, dan lain sebagainya. Yang kelima, batasi konsumsi gula maksimal 4 sendok makan per hari, garam maksimal 1 sendok teh per hari, dan minyak maksimal 5 sendok makan per hari. Yang keenam, biasakan memulai hari dengan sarapan untuk memberikan energi dalam beraktivitas, menurunkan resiko konsumsi jajan tidak sehat, serta mengontrol asupan makan. Yang ketujuh, biasakan minum air putih yang cukup. Cukupi kebutuhan air putih dengan rata-rata 8 gelas setiap harinya untuk orang dewasa. Yang kedelapan, biasakan membaca label pada kemasan makanan karena akan membantu mengetahui bahan-bahan yang terkandung, informasi nilai gizi, serta tanggal kadaluarsa. Yang kesembilan, cuci tangan pakai sabun dengan air bersih mengalir untuk dan yang terakhir, lakukan aktivitas fisik yang cukup dan pertahankan berat badan normal. Aktivitas fisik dikatakan cukup apabila melakukan latihan fisik atau olahraga selama 30 menit setiap harinya atau minimal 3-5 kali dalam seminggu. Asupan makanan untuk anak usia dini berbeda pada setiap periode usianya, tergantung dari kebutuhan gizi dan perkembangan anak. Bayi usia 0-6 bulan. Pemberian makanan pada usia ini cukup dari asupan ASI eksklusif, yaitu pemberian ASI saja tanpa makanan atau minuman lain, kecuali vitamin, mineral, atau obat-obatan dalam bentuk sirup. ASI dari ibu bayi yang baru lahir merupakan nutrisi yang paling cocok dan paling sehat karena dapat memenuhi semua zat gizi yang dibutuhkan oleh bayi sesuai dengan perkembangan sistem pencernaannya. Tidak hanya memberikan konsentrasi nutrisi yang kaya, ASI juga memberikan kekebalan pasif dengan antibodi dan faktor aktif imunologis, perlindungan terhadap infeksi seperti infeksi saluran pernapasan atas, pneumonia, otitis media, infeksi saluran kemih, sepsis, dan meningitis, juga mengurangi kejadian sindrom kematian bayi mendadak, alergi, asma, diabetes tipe 1, penyakit seliak, dan obesitas secara signifikan. Bayi dan anak usia 6-24 bulan. Periode ini merupakan periode rentan untuk terjadi kekurangan gizi pada anak. Kekurangan gizi ini dapat menghambat perkembangan otak dan juga kecerdasan. Pada usia ini, pemberian nutrisi tidak cukup hanya dari ASI saja karena kebutuhan gizi anak sudah mulai meningkat, sehingga anak sudah mulai diberikan makanan pendamping ASI atau dinamakan MPASI. Pola pemberian makanan pada periode ini berpengaruh ke selera makanan anak ketika dewasa nanti, sehingga penting untuk memperkenalkan berbagai macam makanan kepada anak. Ketika anak beranjak usia 6 bulan, mulai perkenalkan makanan dari bentuk lumat, makanan lembik, lalu beralih ke makanan keluarga ketika anak berusia 1 tahun. Hindari juga tambahan garam dan gula yang berlebihan pada makanan padat anak. Sementara itu, pemberian ASI tetap diberikan hingga anak usia 2 tahun karena merupakan masa kritis dan termasuk ke dalam periode window of opportunity. Berikut tabel pemberian makanan untuk anak usia 6-23 bulan yang dapat dijadikan referensi. Anak usia 2-5 tahun. Pada usia ini, anak sudah makan seperti pola makan keluarga, yaitu sarapan, makan siang, makan malam, dan 2 kali selingan dengan porsi makan setengah dari porsi orang dewasa. Ketika memasuki usia 3 tahun, anak mulai bersifat mandiri, termasuk dalam memilih makanan. Pada periode ini, penting untuk memperkenalkan ragam makanan untuk mencegah penolakan makanan atau sifat memilih-milih makanan. Penjelasan tentang manfaat makanan juga dapat mengurangi rasa ketidaksukaan pada makanan. Selain memerhatikan porsi makan yang cukup, asupan makanan anak juga perlu dinilai dari segi higienitasnya serta pemenuhan zat gizi makro juga zat gizi mikronya. Kebutuhan gizi pada anak dan balita dapat
dapat diketahui melalui standar angka kecukupan gizi tahun 2019 yang dapat dilihat pada tabel di sini. Peran orang tua terhadap asupan gizi anak ada apa aja sih? Yang pertama, orang tua adalah penentu makanan kesukaan anak. Orang tua perlu untuk mempertahankan nafsu makan anak dengan memberikan variasi makanan bergizi. Orang tua juga perlu untuk mendorong anak untuk mau mencoba dan memilih menu makanan baru. Orang tua berperan juga dalam menentukan pola kebiasaan makan anak seperti apa saja yang dimakan, porsinya, dan waktu makannya. Yang terakhir, orang tua berperan dalam mengontrol makanan anak dengan membawakan bekal ke sekolah. Lalu, gimana sih agar makanan bergizi terlihat menarik? Ini dia tips menyusun menu makanan anak usia dini. Yang pertama, mengkombinasikan macam-macam rasa dari manis, asin, masam, hingga pedas. Yang kedua, memvariasikan berbagai bentuk pemotongan agar makanan terlihat menarik. Selanjutnya, memvariasikan teknik dalam pengelolaan serta teksturnya dari yang kering hingga berkuah. Dan yang terakhir, mengkombinasikan hidangan melalui perpaduan warna yang menarik. Jadi, jangan takut anak tidak tertarik dengan makanan bergizi. Selanjutnya, kesehatan anak usia dini. Kata sehat dapat diartikan sebagai keadaan hidup manusia yang utuh dan dinamis, serta dapat menyesuaikan diri secara berkesinambungan pada perubahan yang terjadi untuk memenuhi kebutuhan penting dalam hidupnya. Menjaga kesehatan anak perlu dilakukan sejak dini, bahkan sejak dalam kandungan, karena asupan gizi ibu hamil memiliki pengaruh besar terhadap proses tumbuh kembang anak di masa depan. Ciri-ciri dari anak sehat antara lain, pertama, tumbuh kembang anak sesuai dengan usia. Kedua, memiliki postur tubuh tegak dan padat. Ketiga, rambut, kulit, dan kuku bersih dan sehat. Keempat, nafsu makan baik dan buang air besar teratur. Kelima, bergerak dan bereaksi aktif, berbicara lancar sesuai dengan usia. Keenam, tidur nyenyak dalam waktu cukup. Anak usia dini sedang mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat. Kesehatan anak sangat mempengaruhi proses tumbuh kembang tersebut, sehingga diperlukan perawatan dasar kesehatan pada anak. Peran orang tua sangat dibutuhkan dalam merawat dan menjaga kesehatan anak, karena mereka merupakan orang yang paling dekat dengan anak. Lalu, bagaimana cara menjaga kesehatan anak? Pertama, orang tua dapat memenuhi asupan nutrisi anak. Kedua, orang tua dapat menjaga kebersihan anak. Ketiga, orang tua dapat mengajak anak aktif bergerak. Keempat, orang tua dapat mematuhi jadwal imunisasi anak.